Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dengan NIM 6030119024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi. Adapun sub pembahasan yang akan dijelaskan, yang pertama itu definisi sterilisasi, kemudian contoh sterilisasi, kemudian tata nama zat kimia, 4 perbedaan antara desinfeksi dan desinfektan, yang kelima perbedaan antara antiseptis dan antiseptik, dan 6 yaitu ada cara-cara atau proses dalam sterilisasi dan desinfeksi. Pertama, definisi sterilisasi. Sterilisasi merupakan pembebasan suatu benda dari organisme-organisme hidup, termasuk bakteri dan sporanya. Sterilisasi ini dapat dilakukan secara kimiawi maupun secara fisika. Selanjutnya itu contoh sterilisasi yang dilakukan secara kimiawi dan secara fisika. Contohnya itu dengan secara kimiawi, yaitu menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Di tangan terlebih dahulu digunakan etil alkohol sebelum mengambil spesimen dari penderitanya. Kemudian yang kedua yaitu contoh secara fisika dengan menggunakan panas kering dengan penggunaan oven dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat Celcius. Selanjutnya itu tata nama zat kimia. Pada penamaan tata nama zat kimia ini ada perbedaan antara yang berakhiran ida dan berakhiran ati. Pada zat kimia yang berakhiran ida, maka zat kimia tersebut dapat membunuh kuman. Sedangkan zat kimia yang berakhiran ati itu hanya menghambat bakteri, tetapi tidak membunuhnya. Contoh zat kimia yang berakhiran ida itu seperti germisida, yang merupakan zat yang dapat membunuh kuman. Kemudian yang kedua contohnya itu ada bakterisida, merupakan zat yang dapat membunuh bakteri. Kemudian contohnya itu ada fungisida, merupakan zat kimia yang dapat membunuh jamur. Jadi dia membunuh jamur, bukan hanya menghambat tetapi membunuh. Kemudian ada virusida, merupakan zat kimia yang dapat membunuh virus, dan contoh lainnya itu sporosida, zat kimia yang dapat membunuh spora. Kemudian contoh dari zat kimia yang berakhiran ati yaitu di mana dia hanya menghambat bakteri tetapi tidak membunuhnya. Contohnya itu zat kimia bakteriostatik, merupakan zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi tidak membunuh bakteri. Kemudian ada fungiostatik, merupakan zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan jamur, tetapi tidak membunuh jamur. Jadi sama dengan bakteriostatik, dan fungiostatik ini hanya menghambat pertumbuhan pada bakteri, tetapi tidak membunuhnya. Sedangkan contoh lainnya itu virostatik, yang merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus, tetapi tidak membunuh virus. Jadi zat kimia yang berakhiran atik, contoh seperti virostatik, funiostatik, dan bakteriostatik itu merupakan zat kimia yang hanya dapat menghambat pertumbuhan jamur, bakteri, maupun virus. Selanjutnya itu perbedaan desinfeksi dan desinfektan. Yang pertama, desinfeksi. Desinfeksi itu merupakan proses sterilisasi pada benda mati seperti Erlenmeyer, cawan Petri. Jadi desinfeksi itu proses sterilisasinya, sedangkan desinfektan itu ialah zat kimia yang digunakan pada proses desinfeksi. Jadi jelas di sini bahwa perbedaan antara desinfeksi dan desinfektan, yaitu desinfeksi adalah proses sterilisasinya, sedangkan desinfektan merupakan zat kimia yang digunakan pada saat proses desinfeksi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara antisepsis dan antiseptik. Jadi antiseptik ini merupakan proses sterilisasi pada jaringan hidup, di mana seperti itu contohnya itu pada kulit. Jadi proses sterilisasi pada
jaringan hidup, contohnya seperti kulit. Sedangkan antiseptik itu merupakan zat kimia yang digunakan pada saat proses antiseptis. Jadi antisepsis itu merupakan proses sterilisasinya, sedangkan antiseptik itu merupakan zat kimia yang digunakan pada proses antiseptik. Contoh antiseptik itu yaitu penggunaan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit sebelum disuntik. Jadi perbedaan antara antisepsis dan antiseptik, antisepsis merupakan proses sterilisasinya, sedangkan antiseptik zat yang digunakan saat proses antisepsis. Selanjutnya yaitu waktu. Adapun syarat untuk antiseptik yaitu dia itu dapat membunuh atau menghambat bakteri maupun kuman. Kemudian dia bersifat tidak toksik terhadap jaringan hidup. Dan jadi syaratnya itu dia harus dapat membunuh bakteri dan tidak bersifat toksik terhadap jaringan hidup. Kemudian selanjutnya itu waktu. Waktu merupakan suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika atau kimia. Waktu sangat penting bahwa zat yang digunakan membunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya. Lama waktu yang digunakan dan tergantung pada populasi awal dari bakteri. Selanjutnya, cara-cara sterilisasi dan disinfeksi. Cara-cara sterilisasi dan disinfeksi ini ada 5. Yang pertama itu pembersihan, yaitu mencuci alat lab dengan air mengalir. Kemudian sterilisasi awal pada alat yang dibilas dengan air mengalir. Kemudian dengan cara menggunakan sinar matahari, ada sinar ultraviolet dan sinar X dan sinar gamma. Pada sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisida yang dapat membunuh bakteri bentuk vegetatif maupun bentuk spora, walaupun untuk membunuh bentuk spora waktu yang dibutuhkan itu harus lebih lama. Jadi apabila kita ingin membunuh spora dari bakteri itu, maka waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. Karena itu, menjemur pakaian dan tempat tidur itu penting untuk membunuh mikroba patogen. Kemudian sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen selnya. Jadi sinar X dan sinar gamma membunuh mikroba dan menyebabkan ionisasi dan merusak DNA dan menyebabkan ionisasi dan komponen-komponen sel lainnya. Kemudian ada radiasi dengan sinar X dan sinar gamma. Radiasi sinar X dan sinar gamma digunakan untuk sterilisasi pada benda yang tidak tahan suhu tinggi, seperti alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik, dan obat-obat, serta alat-alat operasi. Jadi radiasi dengan sinar X dan sinar gamma ini hanya dilakukan untuk sterilisasi pada benda-benda yang tidak tahan pada suhu tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tertentu berhenti. Cara untuk mengawetkan bahan makanan agar tidak mudah membusuk seperti daging dimasukkan di dalam pendingin. Karena pada suhu rendah, makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu, seperti bakteri Neisseria gonorrhea. Jadi, lemari pendinginan dengan suhu 20 derajat Celcius dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembusukan pada makanan. Kemudian, yang keempat ada pemanasan. Pemanasan terbagi menjadi pemanasan basah dan pemanasan kering. Pertama, pemanasan basah dengan menggunakan otoklav. Dengan penggunaan uap air yang disertai tekanan, kemudian memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atmosfer.
Cara kerjanya yaitu alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa dan wadah atau botol diletakkan dalam posisi rebah. Kemudian memasukkan air dalam tangki. Kemudian setelah itu, setelah air mendidih, akan terbentuk uap. Lalu uap air yang akan dialirkan ke alat pada pensteril dan digunakan ini. Kemudian uap air akan menambah tekanan, lalu diikuti dengan kenaikan suhu di ruang pensteril. Kemudian akan tercapai tekanan 1,5 atmosfer dan suhunya menjadi 121 derajat Celcius. Kemudian dalam waktu 10-12 menit, semua bentuk hidup seperti bakteri dan lain-lain serta spora semuanya akan mati. Yang kedua yaitu dengan merebus atau boiling. Merebus merupakan teknik desinfeksi termurah dan termurah. Dengan cara itu merebus, memasak air dengan air sampai mendidih. Sel vegetatif akan mati dalam wadah tersebut, tetapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan setelah beberapa jam dengan cara merebus ini. Selanjutnya, cara pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan cara desinfeksi dengan pemanasan. Pertama kali dilakukan cara pasteurisasi ini dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah pembusukan dalam anggur tanpa merusak anggur sehingga anggur akan tetap tahan. Cara yang dipakai, cara pasteurisasi juga ini dapat digunakan pada susu, yakni untuk mematikan bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana susu dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian yang kedua, pemanasan kering. Pemanasan kering dapat dilakukan dengan cara pembakaran dan menggunakan oven. Pembakaran merupakan cara sterilisasi yang efektif 100% dan mudah penggunaannya. Kemudian oven merupakan alat-alat yang dari gelas seperti tabung reaksi, botol, dan alat-alat dari katun dipanaskan sampai suhu 170 derajat selama 1 jam atau pada suhu 140 derajat Celcius selama 2 jam. Jika suhu belum mencapai 100 derajat, maka oven tidak boleh dibuka karena alat-alat seperti gelas akan pecah karena adanya pendinginan secara mendadak. Kemudian cara selanjutnya itu pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba mati. Adanya gangguan osmotik yang diperhebat bila ditambahkan garam dan bumbu tumbuh, contohnya itu pembuatan ikan asing atau dendeng. Tapi cara ini bukan tindakan sterilisasi, melainkan pengawetan. Karena dengan pengeringan ini hanya menggunakan memanfaatkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangan mikroba, bukan untuk membunuh, tapi hanya menghambat atau memberhentikan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada mikroba. Bakteri yang mati karena pengeringan seperti yaitu Neisseria, Gonorrhea, dan sedangkan bakteri Streptococcus pyogenes dapat bertahan sampai berminggu-minggu. Kemudian yaitu penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan termolabil atau jaringan atau larutan yang mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim, atau antibiotik. Contohnya itu filter sheets yang terbuat dari asbes, filter Berkel yang dibuat dari diatema filter. Filter ini mempunyai pori-pori yang sangat halus, yaitu 0,1 sampai 0,2 mikrometer, sehingga filtrasinya bebas dari bakteri tetapi tidak bebas dari virus, karena virus masih dapat lolos dari jaringan tersebut. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sterilisasi. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.